Ya, di sini saya akan membahas soal dan pembahasan tugas minggu 4. Nama saya Fabian Orlando dengan NPM 250613142 Mekanika Teknik kelas D. Yang pertama, soal nomor 1 diketahui sebuah plat dengan massa 15 kg. Kemudian gaya kopel pada A berlawanan jarum jam yang menjadikan positif. Kemudian ditanya tegangan tali antara C dan D untuk menahan beban plat dan momen pada setiap bearing A. Yang pertama, langkah pertama yaitu menggunakan arah gaya yang terjadi pada bearing dan tali. Lalu kita dapat mengkonversi satuan yang terdapat dalam soal dan dirubah menjadi meter sehingga mempermudah perhitungannya. Kemudian menghitung tegangan tali. Tegangan tali didapat dari TCDX, komponen dari sumbu X ditambah dengan komponen dari sumbu Y dibagi dengan akar dari TCDX kuadrat ditambah TCDZ kuadrat, sehingga diperoleh hasil berupa persamaan yaitu min 0,949 TX ditambah 0,316 TZ. Kemudian langkah ketiga, kita dapat mengidentifikasi dari sudut pandang Y, yaitu dengan menghitung momen pada A, sigma A sama dengan 0, sehingga diperoleh 120 N kali M, Newton kali meter, ditambah TZ, lalu dikali 0,6 meter sama dengan 0, sehingga diperoleh T sama dengan 632,91 Newton. Kemudian kita juga dapat menghitung TX-nya. TX diperoleh dengan persamaan yang awal tadi, min 0,949 TX tadi, dikalikan dengan hasil yang diperoleh barusan, T 632,91 Newton kali meter, sehingga diperoleh hasil 600 Newton pada TX-nya. Lalu yang keempat, kita dapat mengidentifikasi dari sudut pandang Z dan X, atau tampak dari samping dan dari depan. Itu diperoleh dari soal ukuran-ukurannya yang telah dikonversi menjadi meter. Kemudian kita dapat menghitung pula momentumnya, sigma MA sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil plus 0,2 meter BX dikurang dengan 0,3 meter dikalikan dengan bobot platnya dikali gravitasi yang diketahui di soal, kemudian min 600 didapat dari TX nya tadi, kemudian 0,2 didapat dari soal yang sudah dikonversi menjadi meter, lalu sehingga diperoleh hasil 600 dikali 0,68 Newton kali meter. Lalu setelah melakukan perhitungan diperoleh hasil BX sama dengan 2260 Newton. Didapat BX tadi, kita juga dapat menghitung tampak sampingnya dari sudut pandang Z dengan cara Z dikurangi Y. Jadi diperoleh sigma MA sama dengan 0. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui, dimasukkan semua, kemudian tersisa BZ. BZ sama dengan 200N dikali 200 Newton dikali 0,68 meter dibagi 0,2 meter, sehingga diperoleh hasil 680 Newton. Kemudian dari B tersebut
BZ dan BX tadi, kita dapat diperoleh juga nilai dari B-nya sendiri, yaitu dengan cara diakar BX kuadrat ditambah BZ kuadrat sama dengan 2600 Newton kuadrat ditambah 6800 Newton kuadrat. Kemudian hasilnya diakar, kemudian diperoleh hasil 2360 Newton. Kemudian kita juga dapat mencari FAX, FAY, dan FAZ-nya yang diperoleh dengan cara menggunakan rumus sigma FAX sama dengan 0 dan juga sigma FAZ sama dengan 0 dan sigma FAY sama dengan 0. Yang sigma FAX itu diperoleh sebesar 1660 Newton dengan cara seperti yang tertera di PPT. Kemudian yang FAZ diperoleh hasil sebesar 480 Newton dengan hasil perhitungan seperti yang ada di PPT juga, 680 dikurang 200 Newton hingga diperoleh hasil seperti segitu. Kemudian yang sigma FAY sama dengan 0 diperoleh dengan cara mengkalikan massa dari plate-nya tersebut dikali dengan massa gravitasi bumi, sehingga diperoleh 147 Newton. Dan kemudian kita dapat simpulkan nilai-nilai tersebut dan dimasukkan kepada diagram gambar benda bebasnya, sehingga diperoleh seperti hasil yang terdapat di PPT tersebut. Kemudian jawaban nomor 2 diketahui pada soal T-nya sama dengan 400 Newton dengan sudut yang membentuk adalah 30 derajat. Kemudian ditanya mencari gaya pada P dan momen pada bearing A dan B, sehingga diperoleh yang pertama kita lakukan yaitu mencari gaya pada P terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus sigma mx sama dengan 0. Kita bisa mengkalikan 200 mm sama dengan 400 Newton dikali 120 mm dikali cos 30 derajat, sehingga diperoleh gaya pada P sebesar 207,8 Newton. Setelah itu kita bisa menghitung menggunakan sigma my sama dengan 0 dengan hasil seperti yang pada PPT, yaitu 400 Newton dikali 60 mm dikali FA dikali 100 mm sama dengan FB dikali 100 mm, sehingga diperoleh persamaan 240 tambah FA sama dengan FB yang diperoleh persamaan 1. Kemudian dari persamaan 1 tersebut kita bisa menghitung kembali sigma FY sama dengan 0 dengan masukkan substitusi dari angka yang didapat tadi, 400 Newton ditambah 207,8 Newton sama dengan FA plus FB sama dengan FA plus 240 Newton ditambah FA, sehingga diperoleh FA sebesar 183,9 Newton. Nah, dari situ kita juga bisa mencari FB-nya dengan cara menambahkan hasil yang persamaan yang muncul persamaan itu 240 ditambah dengan FA-nya, sehingga diperoleh hasil 423,9 Newton untuk bagian FB-nya. Setelah itu kita bisa mencari FAY dan FBY-nya yang dapat diketahui dengan nilai yang didapat sebelumnya. Yang pertama, sigma FAY menggunakan rumus sigma FAY sama dengan 0. Kemudian diperoleh hasil sebesar 63,9 Newton. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah ada diperoleh di atas, masukkan nilai F-nya. Setelah itu mencari FBY-nya.
menggunakan rumus sigma F BY sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil sebesar 303,9 Newton pada FBY-nya. Dengan memasukkan FB-nya tadi ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan seperti pada di PPT tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.